Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan penerapan ERP Accounting pada toko flash komputer. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8, yaitu yang pertama ada Rizka Siva Salsabila, lalu Anissa Ulfa, Bobi Darmawan, dan saya sendiri selaku moderator Salsabila Ramadhani Putri dan juga Kemal Muhammad Hiero. Selanjutnya akan dijelaskan terlebih dahulu demo dari ERP Accounting itu sendiri pada toko flash komputer yang akan dijelaskan oleh Rizka Siva Salsabila dengan NIM 20115210009. Kepada Rizka dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan mendemokan penerapan aplikasi B-Accounting. Sebelum menerapkan aplikasi B-Accounting, terlebih dahulu melakukan setting data master seperti membuat data mitra bisnis dan data produk. Untuk membuat master mitra bisnis bisa diklik menu master dan submenu mitra bisnis. Klik new dan pilih as supplier. Masukkan nama dari supplier, misalkan Access Computer. Lalu save. Selanjutnya adalah memasukkan master item pada menu master dan submenu item. Klik new. Untuk pada item sudah otomatis. Untuk nama itemnya adalah Acer Z476. Keterangan prosesor RAM dan lain-lain dapat diletakkan pada kolom keterangan. Untuk satuan kita memakai unit. Ya. Untuk satuan kita memakai unit. Untuk penjualan, flash komputer meletakkan harga 5.600.000. Kemudian klik save. Oke. Selanjutnya kita masuk ke menu pembelian dan mengambil submenu dari pembelian untuk melakukan pembelian kepada hadap buyer. Klik new. Lalu pilih supplier Access Computer. Lalu pilih item yang akan dibeli, misalkan Acer A314, kode 1. Jumlah yang ingin dibeli adalah 2 unit. Kemudian harga pembeliannya yaitu 3.600.000. Kemudian barang kedua misalkan adaptor Acer original 19 volt 2,15 ampere. Misalkan dibeli 3 unit dengan per unit harganya adalah 200.000. Dengan begitu, pembelian dapat di-save. Kemudian dapat dilakukan pencetakan invoice pembelian. Invoice pembeliannya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya adalah mencek produk. Dapat dicek pada menu stok dan submenu lihat stok. Item-itemnya dapat dilihat setelah mengklik tombol fresh. Selanjutnya adalah penjualan. Klik new. Kemudian item yang ingin dijual. Misalkan adalah laptop Acer kode 1001 dengan jumlah 1 item. Dan juga 1 item lagi. Misalkan adaptor Acer original. Nah, lalu klik save. Kemudian mencetak invoice penjualan. Berikut adalah invoice penjualan dari toko flash komputer. Selanjutnya hasil dari laporan B-Accounting. Yang pertama adalah laporan pembelian dapat diambil pada menu pembelian dan submenu laporan pembelian dan detail pembelian. Lalu klik preview. Berikut adalah laporan pembelian dari toko flash komputer pada periode tertentu. Selanjutnya adalah laporan penjualan yang dapat diambil pada menu penjualan dan submenu laporan penjualan dan detail penjualan. Preview. Berikut adalah laporan penjualan pada toko flash komputer pada periode tertentu. Sekian program dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya
penerapan ARPB Counting pada toko flash komputer. Yang pertama akan dijelaskan oleh Anissa Ulfa dengan NIM 20115222015. Kepada Anissa Ulfa dipersilahkan. Baik, pertama itu analisis proses bisnis. Nah, selanjutnya itu proses persediaan yang diusulkan. Pertama, pemilik memindahkan barang ke gudang, kemudian pemilik memeriksa setiap barang yang baru masuk, dan pemilik melakukan pembaruan stok pada daftar stok barang sebelumnya, dan memasukkan ke dalam database, dan pemilik akan menyusun barang per kategori sesuai dengan update. Next. Untuk proses bisnis penjualan yang diusulkan, pertama staf menerima pemesanan barang dari pembeli, dan jika barang tidak tersedia, maka staf operasional akan menginformasikan kepada pembeli barang tidak tersedia, dan proses selesai. Jika barang tersedia, maka staf operasional akan memberikan barang kepada pembeli. Selanjutnya, staf memberitahu harga barang kepada pembeli, dan pembeli melakukan pembayaran. Lalu, staf operasional melakukan input data pelanggan dan barang yang dipesan ke dalam database. Setelah itu, staf mencetak faktur penjualan lalu memberikannya kepada pembeli, dan proses selesai. Next. Nah, selanjutnya itu proses yang diusulkan. Untuk proses pembelian yang diusulkan, pertama pemilik akan mengecek barang pada database toko. Kemudian jika semua barang tersedia, pemilik tidak perlu melakukan pemesanan kepada supplier dan proses selesai. Jika terdapat barang yang kosong atau memiliki stok sedikit, diperlukan pemesanan barang. Nah, akan dibuat catatan kebutuhan barang. Selanjutnya, staf operasional akan mengirimkan daftar barang yang akan dipesan kepada supplier, dan supplier akan membuatkan faktur pemesanan barang dan memberikannya kepada pemilik toko. Barang yang dipesan dikirim setelah pemesanan barang. Setelah menerima barang yang dipesan, staf operasional melakukan pengecekan barang berdasarkan faktur pemesanan. Jika barang tidak sesuai dengan faktur atau terdapat kerusakan pada barang yang akan dikirim, maka pemilik akan melakukan report pembelian kepada supplier. Jika sesuai faktur, maka pemilik toko akan melakukan pembayaran secara lunas. Staf operasional akan mendata barang yang masuk tersebut untuk diinputkan kepada sistem dan tersimpan di dalam database. Dan proses akan selesai. Baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kemal Muhammad Hiero dengan NIM 21152230019. Kepada Kemal dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu bagian penerapan aplikasi pada bagian konfigurasi aplikasinya. Next. Pertama yaitu membuat database baru perusahaan. Pengisian data ini dibutuhkan agar dapat memberikan informasi tentang alamat perusahaan, nomor telepon, informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan perusahaan. Berikut dipaparkan langkah-langkah pembuatan database baru. Next. Langkah pertama yaitu buka program B-Accounting dengan cara klik Start, Program, dan B-Accounting. Kemudian pilih B-Accounting 2.9 dan akan muncul tampilan seperti bawah ini. Next. Langkah kedua, pilih menu buat data baru untuk membuat database perusahaan baru. Kemudian akan muncul seperti pada gambar. Isikan data dan kemudian tekan lanjutkan. Next. Langkah ketiga, pilih periode akuntansi yang akan digunakan. Ini merupakan bulan di mana kita akan memulai menggunakan B-Accounting untuk mencatat transaksi-transaksi perusahaan Anda. Kolom tahun merupakan tahun di mana periode akuntansi Anda terjadi. Kemudian klik lanjutkan untuk masuk ke proses berikutnya. Next. Langkah keempat, kemudian menentukan jenis mata uang yang akan digunakan, seperti pada gambar. Kemudian klik lanjutkan untuk proses berikutnya. Langkah selanjutnya, membuat nama database baru dan tes koneksi seperti pada gambar. Setelah dapat menekan tes koneksi, kemudian akan lanjutkan. Langkah ke-6, jika koneksi berhasil, maka akan muncul pemberitahuan seperti pada gambar. Next. Dan kemudian langkah ke-7, klik OK dan akan muncul data yang kita masukkan sebelumnya di dalam database dan akan digunakan dalam transaksi. Pilih lanjutkan untuk melanjutkan proses pembuatan database. Langkah ke-8 selanjutnya yaitu proses pembuatan database. Proses ini akan memasang data yang telah Anda masukkan dan juga memasang konfigurasi standar di accounting seperti pada gambar. Jika pemasangan database berhasil dilakukan, maka akan muncul tombol selesai. Klik tombol selesai untuk menutup jendela pembuatan database baru.
Setelah selesai, maka akan muncul nama profil baru sesuai nama perusahaan yang telah diinputkan, seperti pada gambar. Sekian dikembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan yang dihasilkan dari bisnis yang RP yang diterapkan pada toko flash komputer ini. Nah, yang pertama adalah laporan pembelian. Laporan pembelian dapat dilihat dengan memilih menu seperti pada gambar. Selanjutnya, lalu akan tampil laporan pembelian berdasarkan periode pembelian seperti pada gambar. Kemudian ada laporan penjualan. Laporan penjualan dapat dilihat dengan memilih menu penjualan seperti pada gambar. Kemudian klik detail penjualan. Lalu akan tampil laporan penjualan berdasarkan periode penjualan seperti pada gambar. Selanjutnya adalah laporan stok barang. Laporan stok dapat dilihat dengan memilih menu stok seperti pada gambar. Klik laporan stok lalu saldo stok. Kemudian akan tampil laporan stok seperti pada gambar. Laporan yang terakhir yaitu laba rugi. Laporan laba rugi dapat dilihat dengan memilih menu akuntansi seperti pada gambar. Klik laporan akuntansi lalu pilih laba rugi. Kemudian akan tampil laporan laba rugi berdasarkan periode transaksi seperti pada gambar. Sekian, kembali kepada moderator. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada presentasi ini. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.